Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai final project yang kami buat dengan anggota saya Rusdi Alamsyah NIM 20113510 dan Celia Galista dengan NIM 20113525. Untuk program kami sendiri, di sini kami membuat program yang berbasis penyimpanan gudang, di mana ada pencarian barang, penyortiran barang, dan etalase sebuah gudang. Langsung saja ke codingan. Di sini untuk line 1 sampai 6 ada header untuk C++-nya. Lalu di sini ada struct tumpukan. Struct tumpukan itu berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah stack menggunakan struct of array yang berisi variabel-variabel yang dibutuhkan oleh stack. Di sini ada int data dan int data max array. Lalu di sini ada void awal. Void awal ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat stack dalam keadaan kosong, di mana kondisi T atas adalah N1 kondisi awalnya. Lalu di sini ada int kosong. Int kosong di sini berfungsi sebagai untuk mengetahui apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Dengan di sini ada if T atas sama dengan min 1 dan return 1. Di situ diketahui jika variabel T atas menunjukkan angka min 1, maka stack akan mengembalikan nilai 1 yang berarti stack dalam keadaan kosong. Tetapi jika return 0 atau jika stack menunjukkan nilai selain min 1, maka stack mengembalikan nilai 0 yang berarti stack tidak keadaan kosong. Lalu di sini ada int penuh. Int penuh di sini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak. Lalu di sini ada if T atas sama dengan max min 1, return 1, else return 0. Itu berarti jika variabel T atas menunjukkan min 1, jika variabel T atas menunjukkan max min 1, maka stack akan mengembalikan min 1 yang berarti stack keadaan penuh. Atau else atau tidak, return 0 jika variabel T atas tidak menunjukkan angka min 1 atau angka selain min 1, maka stack akan mengembalikan nilai min 1 yang berarti stack tidak dalam keadaan penuh. Lalu di sini ada void input. Void input di sini berfungsi sebagai fungsi yang digunakan untuk menginputkan data ke dalam stack. Lalu di sini ada if penuh, min sama dengan 0, dan T atas plus T data array T atas sama dengan data. Itu berarti jika stack tidak penuh, yaitu if penuh sama dengan 0 dan T atas plus itu, maka T atas akan di increment. Lalu T data T atas sama dengan data, dan variabel T data akan disamakan dengan variabel data. Lalu di sini ditampilkan cout barang. Apabila fungsi terpenuhi, maka akan ditampilkan barang masuk ke etalase. Jika tidak, maka etalase akan penuh. Lalu di sini ada void hapus. Void hapus di sini berfungsi untuk digunakan untuk menghapus data di dalam stack. Semisal if kosong sama dengan 0, itu yang berarti maka jika variabel kosong, maka ditampilkan barang
paling atas sudah terambil. Lalu T atas di sini akan dikremen atau di min. Selanjutnya di sini jika tidak maka ditampilkan etalase kosong. Lalu di sini ada fungsi void tampil. Fungsi void tampil di sini berfungsi untuk menampilkan data yang berada di dalam stok. Di sini ada if kosong sama dengan 0, yang berarti jika stok dalam keadaan kosong, maka akan dilakukan for int i sama dengan t atas dengan persyaratannya i lebih besar sama dengan 0 dan eksekusinya i akan di dekremen. Int i sama dengan t atas ini adalah fungsi awalnya atau data yang terawal. Lalu akan ditampilkan etalase ke i dan dimasukkan ke data i, t data i. Jika tidak, maka ditampilkan etalase kosong. Lalu di line 70 ada fungsi void bersih. Void bersih di sini berguna untuk membersihkan data di dalam stok. Di situ ditampilkan t atas sama dengan min 1, maka di sini t atas akan mengurangi nilai sebesar min 1. Lalu di sini ada void display. Void display di sini merupakan fungsi yang terdapat pada sorting. Jika yang di atas tadi fungsi di stack, maka ke bawah adalah fungsi di dalam sorting. Fungsi ini ditampilkan untuk menampilkan data sorting dengan perulangan int i sama dengan 0, yaitu nilai awalnya i sama dengan 0, lalu ada persyaratannya i lebih kecil dari size dan eksekusinya i akan diinkremen. Lalu ada fungsi void tipe ascending. Fungsi di sini merupakan fungsi yang digunakan untuk sorting yang bertipe ascending. Di sini ada string key. String key di sini sebagai pendeklarasian variabel key sebagai tipe data string. Lalu intc di sini mendeklarasikan variabel c sebagai tipe data integer. Lalu di sini ada sebuah perulangan. Perulangan di sini yang berarti perulangan dengan kondisi awal i sama dengan 0, lalu dengan persyaratan i lebih kecil dari variabel size dan eksekusinya i akan diinkremen. Lalu ada k array c sama dengan 1 itu lalu berarti k akan digantikan dengan tipe array i, lalu c di sini akan digantikan dengan i. Lalu di sini ada while di sini digunakan untuk mengecek sebuah perulangan apakah c sama dengan 0 dan array c-1 sama dengan k. Lalu di sini ada array c sama dengan array c-1. Di sini array c digantikan dengan array c-1. Lalu c akan didekremen dan array c digantikan sebagai key. Key di sini merupakan hasil akhir. Lalu di sini ada void tipe ascending. Void tipe ascending di sini fungsi yang digunakan untuk sorting pada tipe ascending. Untuk string key di sini
kurang lebih sama-sama di atas untuk digunakan sebagai pendeklarasian variabel key sebagai tipe data string. Lalu di sini ada intm. Intm di sini digunakan sebagai deklarasi variabel m sebagai tipe integer. Lalu di sini ada perulangan yang yang data awalnya L sama dengan 1, lalu persyaratannya L lebih kecil dari size, dan eksekusinya L di increment atau di plus, maka key di sini dieksekusi menjadi array L. Di sini maka M sama dengan L dan dilakukan pengecekan apakah M lebih besar dari 0 dan array M-1 lebih kecil dari key, maka array M sama dengan array -1, yang berarti array M ini akan digantikan dengan array M-1. Lalu M akan di decrement atau di main sehingga hasil akhirnya array M sama dengan key. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Celia Galista. Saya Celia Galista dengan NIM 20113525. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Rusdi. NT ini berfungsi untuk kembali, ini untuk pengelompokan variabel, cout untuk menampilkan output pada layar, sistem CLS untuk membersihkan tampilan layar, switch adalah percabangan. Di sini kita menggunakan percabangan case 1, case 2, dan case 3. Baik, dari case 1. Case 1 ada cout lagi yang berfungsi untuk menampilkan output pada layar. Jika O lebih besar sama dengan 2, maka program akan dijalankan. Dan array O sebagai string. Cout untuk menampilkan output pada layar lagi. Sin ignore ini untuk menghapus satu atau lebih karakter. For di sini dilakukan perulangan dengan kondisi awal L sama dengan 0, syarat L lebih kecil dari O dan L di increment, sehingga output yang diterima akan diinputkan pada array L. Ini adalah NT pilihan yang outputnya akan ditampilkan pada layar juga. INT pilihan akan menampilkan ascending atau descending dengan memasukkan tipe sorting pada layar. Jika pilihan merujuk pada 1, maka program akan dijalankan seperti ini. If else pilihan merujuk pada pilihan 2, maka dilakukan pengambilan fungsi void descending. Lalu display array dan pemanggilan fungsi void display. Case 2 di sini juga akan menampilkan output pada layar. Perulangan yang dibutuhkan untuk menginputkan data dari search. Lalu data yang diinputkan akan dimasukkan ke array A. Cout ini juga berfungsi untuk menampilkan output pada. Ini sama perulangan yang dibutuhkan untuk searching. If di sini jika array A sama dengan cari, maka array akan mencari
maka ketemu sama dengan 1. Lalu posisi sama dengan 1. Variabel X diambil dari variabel A. Jika ketemu sama dengan 0, maka ditampilkan barang tidak ditemukan. Jika bukan, maka ditampilkan barang berada di ruangan. Lalu masuk ke case 3, menampilkan output ketampilan. Ini juga percabangan. Case 1, pemanggilan variabel untuk input. Case 2, pemanggilan untuk fungsi hapus. Lalu case 3, pemanggilan untuk fungsi tampilan. Case 4, untuk fungsi bersih. Lalu return untuk menyatakan program telah berakhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk demo programnya, di sini saya bisa langsung praktekkan. Ini untuk menu utamanya. Di sini saya memilih 1 untuk penyortingan barang di gudang. Lalu kita inputkan barang minimal 2. Di sini saya memilih 6. Masukkan nama barangnya, semisal meja, kursi, komputer milik mahasiswa, peralatan praktikum, monitor, peralatan bersih-bersih. Untuk tipenya di sini saya memilih scanning, dan barang setelah disorting akan muncul. Lalu untuk pencarian kode barang, di sini saya memilih 2. Inputkan jumlah barang semisal 6. Untuk di sini kita memasukkan barangnya menggunakan kode barang ya. Misal kode barang pertama 1112 1113 115. Lalu kita masukkan barang yang ingin dicari. Kita ingin mencari misal kode barang 1116, akan dimunculkan barang telah ditemukan dan berada di etalase rak nomor 4. Lalu untuk penyimpanan etalase barang, kita bisa pilih opsi nomor 3. Di sini kita inputkan kode barang. Yang pertama 1112. Lalu dituliskan barang 1112 masuk ke etalase. Lalu kita inputkan lagi 1113. Inputkan lagi 1114 dan 1115. Untuk menghapus barang dari etalase paling atas, kita bisa memilih opsi nomor 2. Lalu ditampilkan barang paling atas sudah terambil. Untuk menampilkannya, lalu kita tampilkan nomor 3. Lalu hanya dimunculkan 3 buah barang. Lalu kita hapuskan lagi barang dari etalase yang paling atas. Kita tampilkan lagi sehingga barang tinggal 2 biji. Untuk membersihkannya, kita bisa memilih nomor 4. Lalu kita tampilkan barangnya dan ditampilkan etalase kosong.
Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.